Kerugian orang-orang yang jarang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat adalah tanda dari tanda-tanda cinta kita kepada Nabi. Karena di antara tanda cinta adalah ketika menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Dan biasanya orang kalau suka pasti sebutannya yang baik-baik. Beda kalau benci. Kalau benci itu pasti yang disebut yang buruk-buruk, walaupun banyak kebaikan. Tapi kalau orang sudah cinta pasti lisannya yang keluar adalah pujian-pujian. Maka begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi SAW, maka yang keluar adalah pujian-pujian yang kita pujakan kepada Rasul kita Muhammad SAW dalam bentuk salawat. Sebenarnya Nabi SAW tidak berhajat dengan salawat kita. Kita yang berhajat dengan salawat kepada Nabi SAW. Dia tidak berhajat, kita yang berhajat selaku umatnya. Dan itu bagian daripada adab. Etika kita kepada Nabi SAW adalah dengan memperbanyak salawat. Baik, sekedar mengulas sedikit biar ibu paham makna salawat, baru kita masuk apa saja kerugian yang luput dari orang-orang yang tidak pernah bersalawat ini. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Di sini Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersalawat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah atas Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kesejahteraan kepada Nabi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada dua kata, salawat dan juga salam. Itu kan yang sering kita ucapkan apabila mengumandangkan salawat kepada Nabi SAW. Apa makna salawat dan apa makna salam? Karena begini Bu, ibu kalau bersalawat tidak paham maknanya, dengan ibu bersalawat paham maknanya, itu akan beda, rasanya pun beda. Karena orang yang paham maknanya tentu dia akan lebih semangat lagi bersalawat. Beda orang enggak paham maknanya, mungkin agak malas-malas di bersalawat itu. Di dalam surah Al-Ahzab tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi. Yang dimaksud salawatnya Allah kepada Nabi adalah sana'uhu fi mala'il a'la. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di atas sana. Jadi Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat, di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil, di hadapan Malakul Maut, di hadapan para malaikat pemikul arasy dan seluruh malaikat yang ada di langit. Jadi Allah memuji Nabi di hadapan mereka. Ini salawatnya Allah kepada Nabi. Adapun salawatnya para malaikat kepada Nabi SAW, di mana para malaikat memohonkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pujiannya kepada Nabi di hadapan mereka. Jadi malaikat meminta kepada Allah agar terus memuji Nabi di hadapan mereka para malaikat. Lah begitu juga salawatnya kita kepada Nabi SAW. Artinya ketika kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, berarti kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus memuja dan memuji Nabi kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Kita terus memohon sebagai adab kita kepada Rasul kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memuja dan memuji Nabi kita di langit sana di hadapan para malaikat.
Lalu apa faedahnya? Faedahnya adalah ketika ibu bersalawat satu kali kepada Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidatan, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi itu 10 kali lipat. Coba ibu bayangkan, kalau ibu ngomong Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, artinya ibu meminta kepada Allah, ya Allah, tolong tetap puja dan puji Nabi kita di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang di atas sana. Kalau ibu ngomong begitu, balasannya apa? Sallallahu alaihi asyram, maka ibu akan dipuji 10 kali lipat pujian. Jadi nama kita, Bu, nama saya, nama ibu atau siapapun yang bersolawat, itu akan dipuja-puji Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat yang ada di langit, di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil dan seluruh malaikat yang ada di langit. Nama kita dipuji-puji itu. Jadi kalau kita memuji Rasul, berarti Allah memuji kita 10 kali. Kalau kita bersalawat 1 kali, berarti Allah akan memuji kita berapa kali? 10 kali. Itu kalau ibu bersalawat 1 kali itu. Kalau ibu bersalawat 2 kali, berarti Allah akan memuji ibu di langit sana, di hadapan para malaikat 20 kali. Hitung saja, kalau 1 hari itu bisa 100 kali ibu bersolawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berapa kali itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Nama kita dipuji-puji ibu di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil, di hadapan Malakul Maut, di hadapan para pemikul arsy, di hadapan semua malaikat. Kan enak, Bu, kita menjadi terkenal di langit karena nama kita disebut-sebut Allah dan para malaikat memuja dan memuji kita. Coba bayangkan, kan asik Bu orang bersalawat itu sebenarnya, ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makna salawat. Kita masuk pada makna salam. Karena sering kita membaca, pemanya ibu membaca hadis Nabi, biasanya kan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terkadang salawat itu selalu diiringkan dengan salam. Salam kesejahteraan kepada Nabi. Apa makna salam itu? Makna salam itu artinya kita mendoakan Nabi SAW agar selamat. Jadi kita mendoakan Nabi SAW agar selamat. Kalau di masa hidupnya, di masa hidup Nabi SAW, tentu supaya Nabi SAW diselamatkan. Jadi ketika Rasul masih hidup, para sahabat kemudian mendoakan keselamatan. Tentu yang dimaksud adalah para sahabat mendoakan keselamatan di masa hidup Rasul agar Rasul jangan disakiti, agar Rasul SAW tidak dimusuhi, tidak diganggu, tidak dilukai, dan begitu seterusnya. Itu kalau Rasul hidup. Tapi kan sekarang Nabi SAW sudah meninggal. Berarti ketika kita mengucapkan salam kepada Rasul, artinya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau selamatkan jasad Nabi kita. Karena ada dari zaman ke zaman itu upaya-upaya untuk mencuri jasad Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyelamatkan jasad Nabi, selalu digagalkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, tapi Allah punya makar yang lebih jitu lagi, selalu gagal. Karena umatnya masih banyak mengucapkan salam, di Rasul masih selamat jasadnya. Atau makna daripada salam itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang diajarkan Rasul dari sunnah-sunnahnya, dari petunjuk-petunjuknya dijaga oleh Allah. Ajaran Islam yang dibawa Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari para penyimpang yang hendak menyimpangkan sunnah, yang hendak menyimpangkan Islam, yang hendak menyimpangkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan senantiasa mengucapkan salam. Artinya makna yang pertama,
Maksud salam itu berdoa keselamatan agar jasad Rasul tidak diganggu. Makna yang kedua, maksudnya ajaran Rasul agar jangan sampai diganggu juga. Itulah makna salawat dan juga salam. Sampai di sini paham kan Bu? Itulah makna salawat dan juga salam. Berarti Bu, keutamaan besar bagi orang yang bersalawat itu, selain bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan keistimewaan besar ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW. Satu kali saja kita meminta agar Allah memuja Rasul di hadapan makhluknya yang ada di langit sana, di hadapan para malaikat, maka sebagai balasannya kita pula ikut dipuji-puji 10 kali di hadapan makhluk Allah yang ada di langit, di hadapan malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kerugian orang-orang yang jarang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, orang yang jarang bersalawat, Bu, maka kehidupannya akan banyak masalah. Kehidupannya akan banyak masalah. Entah masalah itu datang dari mana, sehingga bawaannya stres, pusing, sedih, pokoknya banyak masalah aja. Makanya ketika Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, dia pernah kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati." Rasul, aku ini paling banyak mengucapkan salawat kepadamu, maka harus berapa banyak salawat yang aku ucapkan dalam salatku? Maka Rasul mengatakan, "Masyita, terserah kamu." Di ujung hadis Nabi SAW mengatakan kepada Ubay ibn Ka'ab, "Idzan tuqfa hammak wa yughfaru laka dzambuk." Idzan tuqfa hammuk atau hammak wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihanmu, stresmu, susahmu, gundahmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosamu. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi. Lihat bagaimana buah salawat. Rasul mengatakan kepada Ubay ibn Ka'ab, "Idzan tuqfa hammak wa yughfar laka dzambuk." Allah akan hilangkan semua pusingmu, stresmu, gundahmu, dan Allah akan ampuni dosamu. Berarti orang yang tidak pernah bersalawat luput nih keistimewaan ini. Berarti orang yang tidak bersalawat sebaliknya, banyak masalah, stres, bingung, sedih, dan dosa-dosanya tidak diampuni. Ini keutamaan yang pertama yang luput bagi orang yang tidak pernah bersalawat. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan salawat itu kan salah satunya adalah mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Berarti orang yang tidak bersalawat, dia tidak mendapatkan pengangkatan derajat, dan dosa-dosanya serta keburukannya akan sulit untuk diampuni. Makanya kenapa Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa khuttat anhu asyra khati'atin wa rufi'at lahu asyra darajatin." Kata Nabi SAW, siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Cukup sampai di sini? Tidak. Dihapus 10 kesalahan dan diangkat 10 tingkatan atau derajat. Berarti orang yang jarang bersalawat, luputlah kebaikan, dihapusnya 10 kesalahan dan diangkatnya 10 derajat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang luar biasa, Bu, bahwa orang yang jarang bersalawat maka terancam tidak mendapatkan syafaat. Karena Nabi SAW mengatakan, "Faman shalla alaihi asyran idza asbah wa asyran idza amsa faza bi syafaatihi." Kalau orang itu bersalawat 10 kali di pagi hari, bersalawat 10 kali di sore hari, maka dipastikan dia dapat syafaat Nabi. Dipastikan mendapatkan syafaat Nabi.
Dalam riwayat, man shalla alayya aw sa'ala liyal wasilata haqqat alaihi syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah. Pada hari kiamat itu, Bu, yang bisa menolong kita hanyalah amal kita. Kemudian perantaraan syafaat Nabi. Jadi syafaat itu salah satu penyelamat pada hari kiamat. Berarti orang yang jarang bersolawat kepada Nabi SAW tidak akan dapat syafaat. Artinya terancam masuk neraka. Maka apa sulitnya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ibu dari sini pulang, kalau ngomong Allahumma sholli ala Muhammad itu sampai rumah berapa kali itu? Setiap ibu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, nama ibu disebut-sebut Allah di langit. Kemudian nama ibu dipuji-puji Allah di hadapan para malaikat. Apa enggak senang, Bu? Jangankan Allah yang puji kita, Pak Presiden muji-muji ibu. Coba bayangkan, dia lagi orasi di mana tuh? Di lapangan Batam umpamanya. Satu kota Batam kumpul di Mangkuputri sana. Tiba-tiba Presiden nyebut pula nama ibu di situ. Dipuja-puji ibu itu sama Presiden. Abang enggak kembang kepala ibu tuh. Kembang lah, Bu. Bukan kepalanya, hidung-hidungnya pula kembang. Wah, nama saya dipuji-puji. Oh, bangga lah tuh. Apalagi kalau ada YouTube-nya, mungkin di-share ke keluarga di kampung. Oh, nama saya disebut-sebut Pak Presiden katanya kan. Itu baru Presiden tuh yang nyebut-nyebut dan memuji kita aja kita udah bangga. Apalagi sampai viral. Ini yang menyebut Allah, ibu viral di hadapan para malaikat tuh. Kan harusnya lebih bangga lagi. Dan itu modalnya ringan. Ya. Presiden memuji kita, gimana caranya? Kenal aja enggak kan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji kita itu dengan mudah, cukup bersolawat. Allah sudah puji kita, nama ibu viral di hadapan malaikat lagi, coba kan. Itu 1 kali 10 pujian bagi kita. 2 kali 20, 3 kali 30, 5 kali 100 kan gitu. Oh, luar biasa, ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, luput padanya menjadi orang yang dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku, kata Rasul, pada hari kiamat. Manusia yang paling dekat dengan Rasul pada hari kiamat adalah manusia-manusia yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Lihat kata Rasul, manusia yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat adalah manusia-manusia yang paling banyak salawatnya kepada Nabi SAW. Luar biasa, ya. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Nabi? Sampai para sahabat itu saking ingin dekatnya dengan Nabi, sampai anak-anak putri mereka kalau bisa nikah dengan Nabi. Seperti Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Nabi karena ingin mendekatkan diri dengan Nabi. Ada hubunganlah kekerabatan. Umar juga sama. Para sahabat ingin dekat dengan Nabi. Bahkan ada seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini, Bu, 1 hari tak jumpa Nabi, tak menatap wajah Nabi, bisa sakit. Saking cintanya dengan Nabi. Jadi 1 hari dia tidak berjumpa dengan Nabi, betul-betul sakit. Kurus, kering. Rupanya Nabi sedang safar, dia tidak tahu. Lamalah Rasul safar, kemudian datang. Tak tampak pula Thauban, dicarinya oleh Rasul. Di mana Thauban? Kan itu mantan budak yang dimerdekakan Nabi. Ketika melihat Thauban kurus, kering, ada apa Thauban ini? Maka Rasul mengatakan, masya'nuka ya Thauban. Kenapa engkau hai Thauban? Ada apa? Kenapa kau sakit seperti ini? Maka Thauban mengatakan, ya Rasulullah, kau kan sudah tahu bahwa aku tidak tahan kalau seandainya berpisah untuk tidak melihat wajahmu dalam 1 hari. Beginilah kondisinya wahai Rasul, kalau aku tidak menatap dirimu 1 hari aku sakit. Ditambah-tambah kata Thauban, kalau aku teringat dengan kematianku dan kematian,
Kalau seandainya Allah takdirkan aku mati, engkau juga mati, ku yakin dan ku pastikan engkau berada di sorga yang paling tinggi, sementara aku di sorga yang paling rendah. Mana mungkin aku berjumpa lagi dengan kamu dan menatap wajahmu, wahai Rasul. Nah, kata Thauban, ini cintanya dengan Nabi. Rasul terdiam sampai turun ayat, wa man yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat ini. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh, dan mereka teman-teman terbaik kita pada hari kiamat. Lihat Thauban saja sedih kalau seandainya nanti pada hari kiamat tidak bisa berjumpa Rasul, tidak bisa memandang Rasul, sampai sakit dia, Bu. Itu sahabat. Harusnya kita ini yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul harus lebih lagi kepengen berjumpa dengan Rasul, ingin menatap Nabi kita yang selama ini telah mengarahkan kita dari kegelapan-kegelapan jahiliyah menjadi terang benerang Islam sehingga dapat hidayah. Harusnya kita makin rindu dan lebih rindu dibandingkan mereka, karena kita tidak pernah menatap Rasul di masa hidupnya. Tapi orang-orang yang bersolawat, kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat tempat duduknya dekat dengan Nabi. Aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat dengan Rasul pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Ini yang keempat. Yang kelima, orang yang jarang bersolawat, Bu, luput padanya keutamaan istijabatud doa. Doa-doanya akan dikabulkan. Karena di antara doa tidak dikabulkan itu karena tidak baca solawat. Ibu ya, di antara sebab kenapa doa kita tidak dikabulkan itu karena kita jarang bersolawat. Kata Nabi SAW, kullu du'ain yud'allahu azza wa jal bihi mahjubun anis sama hatta yusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, semua doa terhalang, semua doa terhalang sampai dibacakan solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang jarang bersolawat doanya mahjub, tertutup. Karena di antara doa itu terbuka dan mustajab adalah apabila setiap kita berdoa kita baca solawat. Jadi orang yang jarang bersolawat luputlah bagi dia, akhirnya doanya mahjub, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang keenam. Yang keenam ya. Sekarang yang keenam. Kemudian juga orang yang jarang bersolawat ini, Bu, dicap bakhil. Dicap bakhil. Dan ini sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Ibu kalau pinjam uang kepada saudaranya tak dikasih, apa kata ibu? Bakhil. Ibu pinjam uang sama kawannya tak dikasih, apa kata ibu? Pelit. Ibu pinjam uang sama orang lain tak dikasih, apa kata ibu? Medit, kan begitu. Apalagi istilahnya tuh, ya, buntut kasiran tuh apa tuh, ya. Orang kalau yang medit-medit kan begitu, Bu. Jadi itu definisi kita soal medit, soal pelit, soal bakhil. Tapi ibu, ada orang yang paling bakhil, Bu. Kita aja nggak suka sama orang bakhil kan, Bu. Tapi ada orang yang tidak terasa dia adalah sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Orang bakhil aja nggak kayak gitu. Ini sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Siapa sebakhil-bakhilnya orang bakhil itu? Apabila disebut nama Rasul, kita tidak bersolawat. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Orang yang disebut pelit adalah yang ketiga namaku disebut-sebut dia pula tidak bersolawat kepadaku. Bakhil, pelit, medit, orang kayak gini. Ya, ini yang keenam. Jadi lawan bakhil apa, Bu? Dermawan. Berarti luput padanya sifat kedermawanan dan dicap pada jidatnya Anda bakhil, Anda kikir, Anda pelit karena jarang bersolawat.
Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, ya Bu ya, bahwa akan luput padanya nanti, khususnya pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat, kata Nabi SAW, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, faman kana aktsaruhum alayya salah kana aqrabahum minni manzilah." Perbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Bayangkan. Jadi Rasul SAW itu akan melihat salawat kita. Jadi kalau kita memperbanyak salat dari Jumat Bu, salawat kita ini akan sampai kepada Nabi. Ada malaikat-malaikat khusus yang Allah tugaskan membawa salawat kita, kemudian disampaikan kepada Nabi. Dan itu setiap hari Jumat. Makanya Rasul mengatakan, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersalat kepadaku, dialah yang paling dekat dengan pada hari kiamat. Maka kalau jarang bersalawat di hari Jumat khususnya, maka Nabi SAW tidak pernah memandang kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ketujuh. Yang nomor 8, bahwa sebuah majlis kalau tidak ada salawatnya di situ, maka majlis itu akan menjadi majlis yang paling buruk. Tapi sebaliknya, kalau seandainya majlis itu ada salawat di situ, maka majlis itu akan menjadi baik dan berkah. Nabi SAW mengatakan, "Ayyuma qaumin jalasu fa atalul julusa thumma tafarraqu qabla an yadhkuru ismallah aw yusallu 'ala nabiyhi kanat 'alaihim tiratun minallah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Kalau ada satu kaum, kata Rasul, mereka bermajlis, lama pula dia duduk-duduk di situ. Mungkin ibu ngerumpi, datang ke tetangga, ngumpul-ngumpul sejam 2 jam, tahap apa yang diomongin ibu lama kali ya. Tetapi di majlis yang ibu adakan itu adalah zikir-zikir kepada Allah, adalah salawat kepada Nabi, maka majlis itu akan mendapatkan berkah. Tetapi kalau majlis itu tidak ada zikirnya, tidak ada salawatnya, yang ada pula dosa-dosa ghibahnya, macam-macamnya di situ, insya'adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Kalau Allah mau, Allah bisa azab loh dosa-dosa yang ada di majlis itu. Kalau Allah mau, Allah bisa ampuni. Ini juga yang ke-8. Yang ke-9 bahwa orang yang jarang bersalawat itu hidupnya akan gelap, susah mendapatkan hidayah. Karena di antara faedah bersalawat itu adalah Allah mengeluarkan orang-orang yang bersalawat dari kegelapan kepada cahaya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang telah bersalawat kepada kalian dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian semua dari kegelapan ke cahaya. Jadi orang yang banyak bersalawat itu akan banyak cahaya yang diberikan kepadanya, cahaya hidayah. Tapi orang yang jarang bersalawat, gelap hidupnya. Boleh juga didekatkan dengan kesesatan, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir di antara yang luput orang yang jarang bersalawat adalah, maka dia akan luput menjadi orang yang paling dicintai Nabi. Karena tidak ada yang lebih agung, lebih mulia dibandingkan meraih kecintaan Nabi. Wala a'dhamu hubban wala anfa min hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih agung dan lebih bermanfaat melebihi kita mencintai Nabi dan dicintai Nabi. Dan itu salah satu wasilahnya ada dengan memperbanyak salawat. Berarti orang yang jarang bersolawat, maka Rasul tidak suka dengan kita. Tanda kita tidak cinta masalahnya. Tapi dengan banyaknya bersolawat, maka itulah tanda cinta kita, atau tanda cinta Rasul kepada kita, dan tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Pembahasan terakhir, solawat atau lafaz solawat yang paling baik itu seperti apa? Karena kan solawat-solawat itu lafad-lafadnya kan banyak ya, riwayat-riwayatnya itu. Contoh umpamanya,
Diriwayatkan dari Ibnu Abi Layla, dia berkata, aku bertemu dengan Ka'ab ibn Ujrah. Kemudian Ka'ab ibn Ujrah berkata, maukah kamu aku berikan hadiah yang aku dengar langsung dari Nabi SAW? Maka kata beliau, aku berkata, ya, hadiahkanlah itu kepadaku, apa yang kau dapat dari Nabi. Maka Ka'ab ibn Ujrah mengatakan, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah kaifa as-salatu alaikum ahlal bait fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusalli. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata Ka'ab bin Ujrah, kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana cara bersalawat kepada engkau dan juga kepada keluarga engkau? Karena Allah sudah mengajari kami bagaimana cara mengucapkan salam. Maka beliau Nabi SAW membacakan salawat Ibrahimiyah namanya. Karena nama Ibrahim disangkut-sangkutkan di situ. Jadi salawat yang sering ibu baca dalam salat tasyahud itu namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan keluarganya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha luas. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga engkau berkahi Muhammad dan keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Innaka Hamidum Majid, engkau zat yang maha terpuji lagi maha luas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sakhawi yang wafat tahun 902 Hijriah itu. Jadi istadalla bi ta'limihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kaifiyya as-salati alaihi ba'da su'alihim anha, annaha afdalul kaifiyati li'annahu la yakhtar li nafsihi illa al-ashraf wal afdal. Perhatikan Bu, pengajaran Nabi SAW kepada para sahabatnya tentang cara bersolawat kepada beliau setelah ditanya oleh Ka'ab bin Ujrah ini menunjukkan bahwa solawat tersebut adalah solawat yang paling afdal dari cara-cara semua solawat. Kenapa? Karena beliau tidak memilih untuk dirinya kecuali yang paling afdal dan yang paling mulia. Kan Rasul ditanya sama Ka'ab bin Ujrah, Rasul, kami dah tahu mengucapkan salam, macam mana solawat? Maka Rasul menyebutkan salat Ibrahim kan. Kata Imam As-Sakhawi, dia mengatakan tidak mungkin Rasul mengajarkan salawat kepada sahabat kecuali pasti yang paling baik, karena itu kan untuk dirinya. Dari sini kata ulama bahwa salawat yang paling baik dari semua salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Ini kata Imam Sakhawi. Jadi kalau ingin ibu bersalawat yang paling afdol, inilah salawat ini yang paling afdol. Ibu bisa, enggak harus kan ibu nanti ibu identiknya kalau baca salawat ini kan untuk solat. Enggak, ini bukan untuk solat saja, di luar solat pun dibaca, enggak ada masalah. Ini kan sahabat ini bertanya macam mana cara bersolawat. Cuman karena memang di dalam solat kita juga dianjurkan membaca solat Ibrahimiyah. Jadi kesannya bahwa salawat ini kalau kita baca nanti disangka lagi solat Ustaz. Tidak, di dalam solat, di luar solat, ini yang solat yang paling afdal ini. Ibu sambil jalan dari sini ke rumah kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang paling baik masalahnya. Dari semua salawat yang diajarkan Rasul, ini yang paling baik. Kata Imam As-Sakhawi. Dan juga Imam Ibnul Qayyim juga menambah. Imam Ibnul Qayyim dia mengatakan wa akmalu ma yusalli ala
wa akmal ma yusalla alaihi bihi atau yusalli alaihi bihi wa yasilu ilaihi hiya salatul ibrahimiyatu kama amilahu ummatuhu an yusallu alaihi fala salata alaihi akmal minha wa intah dzalaqal mutahzalikun. Kata Imam Ibnul Qayyim, dan salawat yang paling sempurna yang sampai kepada beliau adalah salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang beliau ajarkan kepada umatnya, maka tidak ada salawat yang lebih sempurna darinya, meskipun sebagian orang merasa lebih pintar bersalawat yang lebih sempurna darinya. Jadi Imam Ibnul Qayyim memperkuat ucapan Imam As-Sakhawi dan juga dikuatkan oleh pendapat ulama muasirin kontemporer Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Dia mengatakan khairu sighati yaquluhal insan fi salati ala nabi makhtarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li salati alaihi biha. Sebaik-baik lafaz bersalawat kepada Nabi, kata Ibnu Utsaimin, adalah apa yang beliau pilih untuk dirinya. Dan inilah salawat yang dipilih untuk dirinya ketika siapa Ka'ab ibn Ujrah bertanya kepada Nabi SAW soal macam mana caranya bersolawat. Ini yang paling afdal lafaz salat Ibrahimiyah. Karena sekarang kan macam-macam solawat tuh kan, solawat ini, solawat itu, macam-macam solawat itu sekarang. Baik solawat yang ada dalam hadis, baik solawat buat-buatan manusia kan gitu ya. Kita mencukupkan kepada solawat yang langsung Nabi ajarkan, Bu. Ini jelas. Ya, jangan kemudian kita menyibukkan dengan salawat-salawat buatan manusia sementara yang diajarkan Rasul pula ditinggalkan. Ya, kalau ingin salawat yang paling baik ya salat Ibrahimiyah ini. Inilah kata para ulama. Dan yang paling pendek ya Allahumma shalli ala Muhammad.